bahagia. Maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata berpisahkan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Dan selama saya masih hidup, saya yakin saya bisa melahirkan seorang anak dari rahim saya sendiri. Karena saya tahu Allah itu Maha melihat. Demi Allah, Rel, kalau bukan karena Miska hamil anaknya kamu, aku gak akan pernah bikin dia menyesal karena udah kembali ke dunia kita. Maafin aku sayangnya. Aku benar-benar nyesel, Vin. Maafin aku kalau selama ini aku masih suka curigaan sama kamu. Aku ngerti kok, Mai. Gak gampang untuk bisa percaya 100% sama orang yang pernah ngelukain kita. Ya ampun. Rel, dompet itu cantik banget. Makasih ya sayang. Kapan kamu belinya? Tadi pas meeting di kafe di mall, pas selesai aku jadi keinget kamu kalau kamu gak punya dompet. Aku langsung beli aja buat kamu. Kamu tuh selalu tahu apa yang aku inginin. Iya dong. Pasangan yang baik kan tahu apa yang diperlukan sama pasangannya. Lihat aja kamu, Fit. Suatu saat juga Farel akan memenuhi kebutuhan aku dan melupakan kamu. Tumben kalian pulang bareng. Ya, habisnya hujan, Oma. Ya, kasihan juga sih ngeliat Miska hujan-hujan nyari taksi. Nanti semua komplain lagi. Aku nggak care lah sama dia. Aku nggak perhatiin calon anakku lah. Repot kan? Nah gitu dong. Kalian itu sering-sering pulang dan berangkat barengan ya. Rel, aku kamar duluan ya. Baju aku basah, takut sakit. Aku juga basah nih. Tante, ada sedikit yang mau aku omongin. Soal apa ya, Miss? Gini Tante tahu kan kalau akhir-akhir ini Fitri udah mulai berani sama aku. Dia selalu aja ngajak konfrontasi. Aku takut Tante. Aku khawatir kalau Farel terus-menerus dipengaruhi Fitri, dia akan melupakan aku dan meninggalkan aku. Terus? Jadi aku minta kepastian hak aku kalau anak yang aku kandung ini lahir, Tante. Kebetulan juga ada Om di sini kan, jadi aku lebih baik ngomong sekarang. Apa yang kamu inginkan, Miska?
kalau anak yang aku kandung ini lahir, aku mau memberikan 2 opsi, Om. Yang pertama, aku menikah dengan Farel. Dan yang kedua, aku bisa memiliki beberapa saham dari Retro. Ini bukan keputusan yang mudah, Miska. Tapi untuk opsi yang pertama tadi, pasti tidak mungkin. Karena kamu tahu kan rumah tangga Farel sama Fitri, Farel tidak mungkin menikah sama kamu. Itu artinya kamu akan memenuhi permintaan Miska yang kedua ya? Nah, saya harus rapat keluarga dulu. Iya, Om. Aku ngerti. Gak apa-apa kok. Ya udah kalau gitu, aku mau pamit pulang dulu. Oke, nanti saya beri kabar ya. Iya. Permisi. Udahlah Tama, kenapa kamu gak memenuhi aja permintaan dia yang kedua? Jelas-jelas kan, dia itu mengandung keturunan keluarga kita. Pi, kayaknya Mama bener juga, Pi. Ya walau bagaimana, anak yang dikandung Miska itu keturunan Farel langsung. Jadi berarti, ya dia pewaris Retro juga kan, Pi? Tunggu, Mi. Saya harus rapat keluarga dulu. Saya tidak bisa putuskan sendiri. Al, Bu Salsa, kantornya jadi kan? Jadi sama kantor lo? Mudah-mudahan Mas, doain aja biar semuanya lancar ya. Tapi lu kagak kasih tahu kan kalau kita saudaraan? Emang kenapa Mas? Hah? Enggak apa-apa. Ceplosan. Mas, waktu kita lagi ada di kantornya Bu Salsa, dia terima telepon dari Mas Norman. Itu beneran Mas Norman ini kan? Iya Mbak, emang teacher punya hubungan khusus sama Ibu Salsa yang itu. Bemo, ikut-ikutan aja lo. Ya Man, Norman. Terus, Papa harus bilang apa dong sama Pak Suanda? Tadi siang Pak Suanda itu nanya, nelpon, kapan mau bertemu? Kenapa Papa ngebet sih? Kalau gitu Papa aja kalau sama anaknya Pak Wanda. Norman, Maaf, bercanda. Pokoknya Papa nggak mau tahu, Man. Besok malam kamu harus memenuhi undangan Pak Suanda. Makan malam bersama anaknya. Oke? Pak, kalau teacher nggak mau, mendingan buat saya aja Pak. Siapa tahu emang jodoh saya. Bemo, lu bener-bener celamitan ya. Semua perempuan mau, kami juga lu sikat lagi. Jadi itu permintaan Miska, Pi? Ya, terus bagaimana menurut kalian? Maaf, Pi. Kalau aku ikut turun suara. Tapi menurut aku, apa nggak terlalu berlebihan kalau Papi mengabulkan permintaan Miska dari sekarang? Maksud kamu? Ya maksud aku, bayi itu kan belum tentu lahir. Usia kandungan Miska belum genap 3 bulan. Jadi menurut aku, apa Papi gak memberi saham itu sama Miska ketika bayi itu benar-benar lahir? Fit, kamu itu kalau ngomong tuh hati-hati ya. Dengan kamu ngomong kayak gitu, berarti kamu tidak berharap anak Miska itu lahir dan terjadi apa-apa kan sama Miska, iya? Ya Fit, kamu itu nggak rela ya kalau anak itu hidup atau gimana gitu. Jahat sekali ya pikir maneh teh. Mi, Oma, Fitri mohon jangan salah paham dulu ya. Maksudnya gini, seperti halnya kehamilan muda, kita nggak boleh kan banyak berharap dulu. Kita berusaha untuk menghasilkan yang terbaik, tapi menuju ke 9 bulan itu masih sangat lama. Banyak hal yang masih bisa terjadi. Oh, jadi kamu berharap ya Miska itu keguguran kayak kamu, iya Fit? Nggak, Mi, sama sekali enggak. Ibaratnya gini, kalau usia kehamilan seseorang belum mencapai 7 bulan, kita nggak boleh menyiapkan apa-apa dulu untuk kepentingan bayi tersebut. Banyak orang yang bilang istilahnya pamali atau mendahului kehendak Tuhan.
Sama halnya seperti apa yang diminta Miska sekarang. Kalau belum apa-apa, Miska udah nuntut ini, itu. Menurut aku semua itu terlalu dini. Mami tetap nggak ngerti sama kamu. Kayaknya kamu tidak mau banget ya ada kebahagiaan di rumah ini. Mi, aku ngerti maksud Fitri. Fitri hanya mengingatkan kita untuk tidak mendahulukan takdir, Mi. Itu aja, Mi. Mami jangan marah dong, Mi. Oke. Papi putuskan untuk menunda masalah ini. Papi akan hubungi Miska dan memberitahu dia bahwa kekhawatirannya dia dan tuntutannya itu masih terlalu dini. Iya, Om. Miska, tadi saya sudah bicarakan dengan keluarga dan saya menghargai saran dari Fitri. Jadi, keputusannya adalah kami tetap akan memberikan saham dan jaminan fasilitas pada bayi yang kamu kandung, tapi tidak akan kami lakukan sekarang. Jadi? Kami tetap akan memberikan saham dan jaminan itu nanti setelah bayi yang kamu kandung lahir. Apa? Jangan-jangan mereka sudah tahu kehamilanku bermasalah. Halo? Miska? Iya, Om. Aku masih dengar kok. Tapi gimana dengan nasib aku, Om? Kok kayaknya Om gak yakin kalau misalnya aku bakal ngelahirin anak dari Farel? Miska, saya mengikuti pendapat Fitri bahwa kita jangan mendahului takdir. Jadi ini semua karena Fitri. Kurang ajar tuh orang. Kenapa sih dia berhasil mempengaruhi semua orang? Oke, Miska. Jadi tolong kamu jaga baik-baik bayi yang kamu kandung. Dan kamu tenang aja. Kami pasti tidak akan lari dari tanggung jawab kami kalau bayi itu sudah lahir. Ya, Assalamualaikum. Awas kamu, Fit. Mama kenapa, Ma? Mama marah ya sama Tante Fitri? Ya Allah, Nadine, kamu kenapa, sayang? Loh, Mbak. Tumben pagi-pagi datang ke sini. Terus Nadine, kamu kenapa nangis? Mama pergi, Tante. Nggak tahu kemana. Ya Allah. Bu, ini ada titipan dari Non Miska. Tante, semalam Om udah telepon aku soal permintaan aku itu. Maafkan aku kalau aku harus pergi meninggalkan semua ini. Terus terang aku kecewa dengan keputusan Om Utama. Kalau memang aku dianggap udah gak berguna lagi buat keluarga Tante, buat apa aku tinggal di guest house lagi? Fit, puas kamu, Fit. Puas kamu? Kamu itu sudah merusak kebahagiaan di rumah ini. Kamu tahu kan? Sekarang Miska pergi dari guest house, membawa keturunan dari keluarga ini, Fit. Tunggu dulu, Lia. Kalau dia memang pergi ya, kenapa ninggalin Nadine? Nadine kan bukan anaknya Farel. Mam, jangan-jangan Miska mau bunuh diri lagi, Mam. Astagfirullahaladzim. Ingat ya, Fit. Kalau sampai Miska melakukan hal itu, kamu orang yang pantas disalahkan. Karena kamu pengacau di rumah ini, Fit. Mi, tenang dong, Mi. Nggak mungkin Miska melakukan hal bodoh kayak gitu. Mi, tolong, Mi. Jangan nyalain Fitri lagi. Aku sama Fitri nggak pernah melakukan apa-apa ke Miska. Yang ada Miska selalu mau merusak hubungan aku sama Fitri, Mi. Dia itu pasti sakit hati, Rel. Karena soal masalah warisan tidak jelas. Gara-gara Fitri ikut campur. Tapi kan udah bilang, masalah itu terlalu dini dibicarakan. Kita tunggu anak itu lahir dulu, baru diatur semuanya. Masuk akal kan? Udah deh, Rel. Kamu berdua tuh sama aja. Berdua itu tidak pernah menghargai perasaan orang.
Pokoknya awas ya, Fit. Kalau terjadi apa-apa sama Miska, awas kamu. Mi, udah, Mami tenang, gak usah panik kayak gini, Mi. Kita tunggu aja apa maunya Miska. Papi kenapa sih? Pi, kita harus mencari Miska segera, Pi. Emang Papi nggak khawatir sama dia? Mi, bukannya Papi nggak khawatir. Sekarang Mami mau apa? Mau lapor ke polisi? Terus mencemarkan nama baik kita seperti dulu waktu dia kabur dari rumah sakit, gitu? Mi, sekarang gini, Mi. Mami sekarang jagain si Nadine. Miska nanti biar Papi yang teleponin, biar Papi yang hubungi dia. Ya? Sekarang Papi mesti buru-buru kantor. Papi ada meeting sama klien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadine, kamu yang sabar ya sayang. Tante yakin mama kamu gak mungkin tega buat ninggalin kamu. Pasti dia balik lagi ke sini. Ya. So, dia berbuat baik sama Nadine. Padahal ya, lama-lama dia itu akan menyingkirkan Nadine dari rumah ini. Mas, tolong bawa dia ke mobil saya biar saya bawa dia ke rumah sakit. Tahan ya sayang. Nama kamu siapa? Yoga. Iya Yoga, tahan ya sayang. Tante bawa ke rumah sakit. Ayo. Ini belum tanda tangan nih. Wah, Mas, keren banget. Saya aja kalah. Lah, gua manajer, mesti keren. Mantan artis lagi. Al, Bu Salsa mana ya? Udah jam segini kok belum datang. Padahal janjiannya kan jam 8 mau meeting di sini. Bu Salsa mau meeting di sini? Iya, Mas. Emang kenapa? Kok stres gitu kayaknya? Enggak kenapa-napa. Sebenarnya ada hubungan apa sih Mas sama dia? Enggak ada hubungan apa-apaan. Gini aja deh, ntar kalau masalahnya semua udah clear, baru gua ngadain press conference, oke? Dari rumah? Ada apa ya? Wah, Mas, jangan-jangan soal Vinsa. Halo? Man, Roman, Yuga, Man, Yuga. Kenapa sih, Pak Ul? Yuga kecelakaan. Hah? Si Yuga kecelakaan? Ini mana, Pak? Terus? Aduh, anak gue disuruh sekolah malah kecelakaan gimana sih? Ya, terus? Mama jaga rumah aja ya, jagain Pin saya. Biar Papa sama Norman aja yang ngurus Yuga di rumah sakit ya. Iya, Pak. Tapi kabarin Mama kondisinya ya, Pak ya. Iya, iya. Anak gue kecelakaan. Udah, sekarang kita kesana ya. Al, terus gimana sama Bu Salsa? Apa meetingnya kita cancel aja? Ya udah pada meeting aja di sini deh, udah pada janji kan. Gue ke rumah sakit aja udah janji sama bokap. Doain aja anak gue nggak kenapa-napa ya. Mas, ini kunci mobilnya, Mas. Dok, angkatnya dong sekalian. Yes. Kamu kenapa sih sayang? Kayak gelisah banget. Bukannya kamu udah nyaman, gak ada Miska lagi? Rel, apa perkataan aku semalam keterlaluan ya? Soal pembagian saham ke Miska. Udah, kamu tenang aja, gak usah nyesel. Menurut aku pendapat kamu itu benar kok. Tapi semua keluarga marah sama aku. Aku takut Miska sampai kenapa-napa. Nanti aku lagi yang disalahin. Tenang aja sayang, aku tahu ini trik Miska. Kamu tahu kan dia suka cari perhatian sama keluarga aku. Ya, dia cuman pergi untuk bikin kita cemas. Tapi untuk melakukan hal-hal yang konyol kayaknya nggak mungkin. Apalagi bunuh diri, nggak mungkin banget, Fit. Kok kamu yakin gitu? Udah, mending daripada kamu mikirin dia, sekarang bikinin aku kopi aja deh. Kopi yang enak. Iya, sayang.
Iya. Makasih ya Oma atas idenya. Miska, tahu nggak? Tante lihat tadi ngomel, marah-marah sama Fitri sama Farol. Makasih banyak loh Oma atas semua informasi yang Oma kasih. Pokoknya Oma jangan lupa buat kasih tahu aku ya. Oke ya, hati-hati ya. Aduh. Aduh nak, kamu kenapa nak? Ya Allah, anak gue atu-atunya belum ditambahin ade udah kecelakaan lagi. Aduh, kamu kenapa-napa? Mana yang sakit? Mana? Kok gimana sih kejadiannya kok bisa kecelakaan? Bemo, makanya lo kalau naik motor hati-hati dong. Tadi juga udah hati-hati, teacher. Tapi ada orang nyebrang sembarangan. Saya nggak bisa ngendaliin. Saya banting setir. Malah nabrak tembok. Ya jangan salahin saya dong. Jadinya pingsan dah saya. Pingsan. Udah man, namanya juga kecelakaan. Siapa yang mau? Iya juga sih. Emang juga semua tergantung amal ibadah sama berat timbangan dosa. Maksud teacher apa sih? Ini anak gue masih kecil, dosanya masih dikit, makanya lukanya dikit. Nah lu hancur berantakan, berarti dosa lu banyak. Nah, berarti teacher dosanya lebih banyak dari saya dong. Buktinya waktu teacher kecelakaan, waktu ketiban odong-odong, teacher tulangnya sampai patah kan? Terus, kok siapa yang nolongin kalian tadi? Ya saya nggak tahu lah Pak, kan saya pingsan. Eyang, orang yang nolongin kita itu tandanya cantik Eyang. Terus dia nganterin Yuga ke sini naik mobil. Tapi Yuga nggak sempet nanya namanya Eyang. Cantik. Selain cantik, seksi nggak? Seksi nggak? Hah? Wah, man, kamu tuh ya, cewek terus, seksi-seksu. Emangnya kamu ini anak kecelakaan malah mikirin cewek kamu. Tuh, bayar rekening tuh. Maaf ya ntar dibayar ah. Ya Allah, mudah-mudahan calon mama baru juga kayak tante yang nolongin tadi ya. Pa, juga kepengen Papa jadi suaminya tante yang nolongin Yuga tadi, Pa. Yuga pasti merestuin. Maaf ya Pak, Bu udah nunggu saya. Nggak apa-apa Bu, silakan duduk. Tadi di jalan ada sedikit masalah. Mungkin bisa kita mulai sekarang? Ini Bu, ini konsep yang sudah kami revisi, silakan dibaca dulu Bu. Mimpi mama, tante. Mama dirawat di rumah sakit. Nadine takut, tante. Mama kenapa? Mama sakit apa sih? Nadine, dengar ya sayang ya. Yang namanya mimpi itu bunga tidur. Jadi Nadine tenang aja ya. Karena itu nggak penting. Karena mamanya Nadine itu sebetulnya baik-baik aja. Tapi kenapa mama meninggal Nadine lagi ya? Nadine kan nggak mau pisah dari mama lagi. Iya sayang, kita semua kan lagi cari mama kamu. Nggak usah khawatir, besok juga mama kamu ketemu. Lihat, kayaknya mama ini ya harus temuin paranormal yang dulu lagi deh. Mam, apaan sih? Malu-maluin aja tahu. Lagian nanti mama diketawain loh sama papinya Farel. Buktinya apa? Waktu itu Kayla ketemu kan? Oma, kalau waktu itu Kayla bisa ketemu lagi sama keluarga itu karena takdir Allah, bukan karena campur tangannya paranormal.
Nadine sayang, Nadine udah belajar sholat kan? Ya udah yuk, sekarang Nadine ambil wudhu, terus sholat sama Tante Keila ya. Kita minta sama Allah supaya mamanya Nadine gak kenapa-napa, terus juga cepat-cepat pulang lagi ke sini ya. Ya, yuk. Oh, iya. Mam, ini semua kan gara-gara si Fitri itu kan, Mam. Ibu sendirian aja? Saya udah terbiasa sendiri kok. Dok, operasi ini nggak memakan waktu lama kan? Oh enggak, ibu tenang aja. Insya Allah lancar. Dan ibu istirahat sehari di rumah sakit ini. Besok pagi udah boleh pulang kok. Ini namanya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Ide Oma agar aku pergi dari guest house itu ternyata malah bisa untuk operasi pengangkatan hamil anggurku sekarang. Semuanya berjalan lancar. Fitri, kalau aku nggak berhasil dapetin cinta Farel, aku juga nggak rela membiarkan kamu hidup dalam ketenangan dan kebahagiaan bersama dia. Mulai sekarang cinta kamu dan Farel perlahan tapi pasti akan menuju kehancuran. Tunggu aja. Yami. Pi, Papi tahu nggak sih? Barusan Nadine tuh nangis-nangis. Dia mimpi buruk. Katanya si Miska itu ada di rumah sakit. Kasian kan, Pi? Tapi Mami jadi kepikiran banget. Ya takut terjadi apa-apa aja sama Miska. Aduh, Mi. Papi lagi banyak kerjaan nih. Papi belum sempat cari dia. Tapi tadi Papi udah coba telepon dia. Napinya nggak diangkat juga. Papi gimana sih, Pi? Pi, Papi tuh harus tegas dong sama si Fitri. Ini kan semua gara-gara dia, Pi. Emang Papi nggak khawatir ya kehilangan keturunan dari keluarga ini? Iya, Yami. Assalamualaikum. Maaf, Pi. Ini proposal dari Farel. Tolong tanda tanganin ya. Fit, kamu tuh nggak sadar ya. Bikin masalah tambah runyam. Soal apa lagi sih, Pi? Soal Miska. Soal siapa lagi? Semalam kan Papi sendiri yang setuju sama usul saya. Papi tahu, memang Papi yang mengambil keputusan. Tapi kalau waktu itu kamu nggak ngusir dia ke guest house, persoalannya nggak akan berkembang kayak gini. Kalau dia masih di rumah, dia pasti merasa aman dan nggak akan minta jaminan macam-macam. Sekarang, karena dia terasing di guest house dan setiap hari kamu sama Farel mengintimidasi dia di kantor, ya jelas dong lama-lama dia takut dan minta jaminan masa depan segala macam. Jadi menurut Papi, nasib Miska itu jauh lebih penting daripada nasib rumah tangga aku sama Farel. Kamu itu memang susah ngomong sama kamu. Kalian berdua menuduh Papi sama Mami egois. Tapi kalian gak sadar kalau kalian berdua melakukan hal yang sama. Maafin aku, Pi. Kalau aku salah dan bikin masalah jadi rumit. Tapi ini cuma usaha aku untuk mempertahankan rumah tangga aku sama Farel. Permisi. Sekarang kehamilanku sudah benar-benar diambil. Udah gak ada apa-apa lagi di rahimku ini. Semua udah terlanjur terjadi. Aku harus meneruskan kebohongan ini. Sekarang aku harus cari akal. Gimana caranya supaya perutku ini terus membesar dan semua keluarga yakin kalau kehamilanku baik-baik saja. Oh, Ibu Miska sudah siuman? Sus, gak ada yang cari saya kan? Maksudnya? Maksud saya, gak ada orang yang mengaku sebagai keluarga saya dan mencari saya di rumah sakit ini. Tidak ada, Bu. Memangnya kenapa? Enggak apa-apa. Lupain aja, Sus. Sus,
saya udah ngerasa enakan. Saya bisa pulang sekarang kan? Hai Mas. Mai, kamu nyariin siapa? Enggak. Kamu pikir aku nggak tahu apa? Kamu kesini kan pasti nyelidikin aku. Apaan sih kamu? Enggak, aku tuh mau ngajak makan siang, mau nggak? Udahlah, Mai. Dari wajah kamu tuh ketahuan kalau kamu tuh masih nggak percaya 100% sama aku. Kamu masih curigaan sama aku. Ih, aneh ya. Orang dibilang mau ngajak makan siang, mau nggak? Kalau nggak mau aku pulang nih. Udah, jangan ngambek gitu dong. Tapi Mas, kalau kamu lagi nyari sekretaris, bilang aku ya. Kenapa emang? Nggak apa-apa, nanti biar aku bantu nyeleksi ya. Kamu cari sekretaris yang cowok aja. Kalau memang itu bikin kamu nyaman. Oke? Lihat aja Fitri. Kemarin-kemarin kau bilang aku akan KO. Tapi sekarang posisinya akan berbalik menyerang diri kamu sendiri. Ini babak pertama, Fit. Masih ada babak-babak selanjutnya. Kamu pasti menyesal karena terlanjur membuka front ini. Sayang, ntar malam kita keluar yuk. Makan di ini warung sate itu. Rel, itu Miska. Bukan, Ning. Kamu masih mengharapkan dia balik lagi, Fit? Aku kasihan sama Nadine, Rel. Aku juga kasihan sama anak yang lagi dikandung sama Miska. Udahlah, Fit. Miska itu bukan anak kecil. Nggak usah terlalu dimanjain dia. Aku paling nggak suka orang dewasa yang terlalu dimanjain. Repot banget sih dia. Tapi Nadine gimana? Ya kalau Miska nggak balik lagi, Nadine kita urus, Fit. Gampang kan? Lagian dulu juga dia nggak bertanggung jawab sama anak kandungnya sendiri. Sayang, kamu tuh ya, jangan pernah menyesal dengan keputusan yang udah kamu ambil. Kita ini udah melangkah, Fit. Jangan sampai mundur lagi. Lagian aku yakin, Fit, kalau waktu itu kita nggak nyuruh Miska pindah ke guest house, pasti ada peristiwa lain lagi, Fit. Yang lebih rumit lagi pasti. Aku yakin, Fit. Karena pada dasarnya si Miska itu emang pembuat masalah. Jadi gimana nih? Jadi makan di warung sate itu nggak? Ada sate kambingnya kan? Tumben, kamu sekarang pengen makan sate kambing? Ya, biar hot, biasa. Kayak tanya Superman. Tapi masa mau kayak gitu aja minta bantuan sama sate kambing? Berani ngeremen suami sendiri ya. Lihat ya, antar malam ada pertarungan seru antar Superman dan Wonder Woman. Rel, itu Miska, Rel. Miska? Fit, mana Miskanya? Aduh sayang, nggak ada kok. Rel, itu Miska dalam taksi, aku bener ngeliat. Udahlah ya. Kamu nggak usah mikirin Miska, ada suami kamu di sini. Jangan sampai kayak dulu lagi, Fit. Kamu ngejar-ngejar gelandangan, ternyata bukan Miska. Untung aja Farah nggak lihat. Kalau ketahuan, gimana nanti? Jadi semuanya berapa, Mbak ya? Atas nama pasien Koko dan Yuda, semuanya udah lunas kok, Pak. Udah lunas? Siapa yang bayarin? Tadi perempuan yang menolong mereka. Sebelum dia pergi, dia singgah ke sini untuk melunasi semuanya. Dia ninggalin nama sama nomor telepon nggak? Enggak. Kayaknya dia buru-buru banget deh, Pak. Makasih ya. Udah dibayar, Pak. Ya ampun,
Tante itu baik hati banget ya. Masih ada orang yang semulia itu. Mau nolong tapi padahal nggak kenal. Aduh, kenapa sih saya pakai pingsan segala? Coba kalau nggak pingsan, saya bisa ketemu dan bisa kenalan dengan malaikat penolong itu ya. Ya Allah, pertemukanlah suatu saat saya dengan wanita itu ya Allah. Siapa tahu dia jadi jodohku ya Allah. Bimo, ngaco lo kalau ngomong. Emang mau ketemu lagi dalam keadaan kecelakaan? Mau 2 kali lo? Rontok ntar gigi lo. Loh, kok teacher doain gitu sih? Aduh, saya baru ingat. Aduh, motor saya, teacher, motor saya gimana nih, teacher? Udah tenang aja, udah gue urus. Udah bawa pulang ke rumah. Aduh, keadaannya gimana nih, teacher? Ya keadaannya sama lah sama pemiliknya. Hancur. Hah? Aduh, hancur deh. Ntar ya Pak, aku telepon Aldo dulu. Halo Al, iya Mas Norman, gimana? Keadaan Mas Koko sama Yuga? Saya ke rumah sakit sekarang ya? Nggak usah Al. Udah nggak kenapa-napa kok. Ini juga pada mau pulang nih. Alhamdulillah, saya lega ngedengarnya Mas. Tapi Al, mobil lu jadi kepake nih. Lu pulangnya gimana? Mau kejemput sekarang? Nggak usah Mas, saya sama Moza naik taksi aja ya. Sekarang mendingan Mas Norman ngurusin Yuga dulu. Oke. Gimana Al? Kondisi Mas Koko sama Yuga udah baik kan? Insya Allah Mas. Mas, kita naik taksi aja ya. Sekalian kita cari makan. Aku lapar banget. Ya udah, mau makan di mana? Kita makan sate aja yuk. Terserah kamu. Duh, kenapa ya Mama nggak pulang-pulang? Padahal kan tadi Nadine udah sholat, Nadine udah berdoa. Sayang, Nadine sabar ya. Allah pasti mendengar doa kita. Mudah-mudahan aja dimanapun mama kamu berada, Allah akan selalu melindunginya, ya. Nadine, ini semua tuh ya gara-gara Tante Fitri. Hah? Tante Fitri? Emangnya kenapa, Oma? Nadine ya, Tante Fitri itu nggak suka sama mama kamu. Juga tidak suka sama calon adik kamu yang dalam perut mama. Makanya ya Tante Fitri itu ngusir mama kamu dari rumah ini. Nyuruh pergi. Oma, kenapa sih harus ngajarin hal yang nggak benar kayak gini sama Nadine? Ini bukannya ngajarin nggak bener, tapi fakta, kenyataan. Iya Oma, tapi kan Nadine ini masih kecil. Dia masih polos, belum tahu apa-apa Oma. Biarlah urusan orang tuanya nggak usah melibatkan dia, ya. Dengar ya Kay, Oma ini ya ngajarin Nadine supaya dia itu bisa menjaga dirinya sendiri. Maksud Oma? Kamu kebayang nggak ya kalau satu waktu ya Fitri itu berduaan sama Nadine. Siapa tahu ya Fitri itu jahatin Nadine, gimana? Kalau nyelakain Nadine bagaimana? Makanya ya Oma ajarin ya supaya Nadine itu waspada, bisa menjaga dirinya sendiri. Gitu. Kayaknya Oma berlebihan deh. Udah yuk sayang, kita baca buku di kamar aja yuk. Kok dibilangin tuh yang ngeyel. Kalau udah kejadian baru deh tuh nyesel. Lagian Farel sama Fitri tuh kemana sih? Jam segini belum pulang. Udah tahu di rumah ini ada masalah. Emang mereka tuh lembur ya, Pi? Enggak. Tadi malah mereka berdua pulang tepat waktu. Mereka tuh betul-betul cuek ya. Nggak peduli sama keluarga ini. Nyebelin banget. Itulah racunnya Fitri. Dari dulu ya dia itu mempengaruhi Farel supaya jauh dari keluarga.